Semangat. Semangat. Siang, Bu. Siang. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Amin. Apa kabar anak ibu? Baik, Bu. Ya, semoga kita semua dalam kondisi baik dan sehat semuanya. Nah, untuk kita mulai belajar hari ini, Ibu mau kita buat kesepakatan dulu, oke? Jadi, boleh bertanya dengan cara mengangkat tangan. Yang disebutkan namanya baru menjawab. Silahkan bertanya. Bu, boleh ke kamar mandi? Iya, boleh. Ya, dia kalau itu nggak boleh kita larang ya, karena itu kebutuhan. Kalau nggak nanti dia buangnya di situ bahaya. Ya, jadi setelah ibu bertanya, setelah ibu menyampaikan materi, kamu boleh bertanya, boleh menanggapi. Ya, kalau ibu bertanya tolong dijawab. Itulah kesepakatan kelas kita hari ini. Nah, biar lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, kaya adil makmur sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, oke, terima kasih karena sudah semangat hari ini. Coba ibu mau tanya dulu. Ibu mau tanya, apakah anak-anak tahu apa itu bagian-bagian tubuhan? Tahu. Siapa yang mau jawab? Ya, Aska dulu. Batang, 1. Tunggu dulu Kak. Tadi Maria. Akar. Tadi yang tunjuk tangan. Jo. Batang. Aska. Bunga. Buah, Buah. daun, Daun. Apa lagi? Bumi. Biji. Bumi pelat dengan biji. Ya, kuat ya Mi. Biji. Kita tahu bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan kamu mampu mengidentifikasi dan menyebutkan bagian-bagian tumbuhan setelah melihat slide yang Ibu berikan. Yang kedua, kamu mampu membuat sebuah kesimpulan dalam sebuah kerja kelompok setelah pelajaran kita selesai. Nah, coba biar semangat kita buat tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Iya, karena sudah semangat, kita akan masuk ke pembelajaran kita ya. Coba anak, perhatikanlah gambar atau video yang Ibu berikan. Nah, ini tujuan dari pembelajaran kita yang mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan menyebutkan fungsinya.
hari ini yang kita pelajarin adalah tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Yang pertama kita akan mempelajari bagian-bagian tumbuhan. Apa saja bagian tumbuhan tadi sudah disebutkan, ya. Bagian tumbuhan sudah disebutkan. Apa saja tadi? Akar, batang, buah, biji. Iya. Lalu, apalagi dalam tumbuhan itu? Tumbuhan itu akan memproses sebuah fotosintesis untuk menghasilkan Oksigen. oksigen. Gunanya untuk apa? Untuk pernapasan kita. Untuk pernapasan kita. Kalau tidak ada oksigen, sudah pasti mati. Bagaimana prosesnya dari fotosintesis dan manfaatnya? Lalu kita juga akan mempelajari bagaimana perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Nah, perhatikanlah gambar berikut. Bagian-bagian tumbuhan. Kalau ibu ada bawa tumbuhannya ini, nggak ada daun, nggak ada. Ini adalah tumbuhan, cuman beda ya. Ini ada buahnya, ini tidak ada. Dimulai dari akar. Batangnya mana ini? Daunnya ini. Ini nggak punya bunga, nggak punya buah. Ya. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis dan organ pernapasan. Coba ibu mau tanya lah, daun apa yang bisa kita makan? Buah sirih. Daun sirih, daun singkong, bayam, daun pepaya, daun ubi singkong sama. Apalagi? Daun kangkung bisa kita makan. Batang berfungsi sebagai penyokong dan pengangkut air dan jangkara dari akar ke daun, serta mengedarkan makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Batang nih, batang. Pernahkah kamu makan batang? Batang pisang, dia pernah makan batang pisang. Batang yang bisa dimakan adalah batang tebu, batang kangkung, batang bayam. Tahu? Umbi batang. Ada contohnya ubi rambat. Itu adalah batang. Kentang adalah batang. Ya, kentang adalah batang. Lalu akar berfungsi sebagai penegak tumbuh-tumbuhan serta mengisap air dan jangkara. Siapa yang pernah makan akar? Akar apa? Akar ubi, ubi kayu, ya, itu namanya ubi. Adalah akar yang menggembung menjadi ubi, umbi, ya. Akar ubi, betul. Siapa lagi bisa? Akar bengkuang, betul. Iya, akar bengkuang lagi nak? Nggak tahu lagi. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagian-bagian akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tumbuh di dalam tanah. Kalau yang di luar tanah namanya akar juga. Pohon ada akar di luar namanya akar gantung. Biasanya pohonnya adalah anggrek. Nah, akar berdasarkan bentuknya ada akar serabut dan akar tunggal. Yang ibu pegang ini akar apa sih? Serabut. Serabut, ya.
Ini adalah contoh dari akar serabut. Akar tunggal ibu nggak ambil tadi ya, nggak apa-apa lah. Akar serabut ada dua. Akar ada dua. Akar tunggal dan akar serabut. Ini gambar bulu-bulu akar. Rambut akar memperluas daerah penyerapan air dan zat panas. Batang. Ada dua jenis batang pada tumbuhan. Coba kita arahkan pandangan kita ke kanan ibu. Ini adalah contoh tumbuhan nih. Ini contoh tumbuhan. Ada batangnya, ada daunnya, ada akarnya. Ini belum berbuah dan belum berbunga. Coba nanti kamu buatlah bunganya, buatlah buahnya. Ini warna batangnya coklat. Karena dia warnanya coklat, dia digolongkan kepada batang berkayu. Ada batang basah yang kamu lihat ini, yang ibu pegang ini, batang basah. Perbedaannya bagaimana, Bu? Perbedaannya, batang berkayu ciri-cirinya keras, warnanya coklat, sulit untuk dipatahkan. Kalau batang basah bagaimana, Bu? Batang basah ciri-cirinya batangnya lunak, berwarna hijau, cenderung hijau. Ini putih, mudah dipatahkan. Betulkah mudah dipatahkan? Patah. Inilah contoh batang basah. Gak perlu tenaga ekstra untuk patahkan batang. Contoh batang basah. Apalagi contoh batang basah? Apalagi contoh batang basah? Ubi. Pernah kita makan, tadi bisa dimakan. Batang Pisang, batang kangkung, batang kangkung, batang bayam, batang bayam. Itu gampang untuk dipatahkan. Iya. Daun. Bagian-bagian daun. Daun adalah bagian tumbuhan tempat terjadinya fotosintesis. Daun umumnya berbentuk pipi dan lebar. Kalau kamu lihat gambar ini gambar daunnya. Daun apa? Daun jambu. Umumnya berwarna hijau. Daun berdasarkan tulangnya, ada banyak nih. Berdasarkan tulangnya, ini Bu ada banyak nih. Daun berdasarkan tulangnya. Daun berdasarkan tulangnya ada 4. Yang pertama daun menyirip. Menyirip seperti sirip ikan. Contohnya daun mangga, daun jambu. Lalu dia menjari. Nih, telayu daun itu. Menjari seperti jari. Seperti jari. Contohnya daun pepaya, daun singkong. Iya. Kemudian melengkung. Nih contohnya daun lili. Kenapa bukan melengkung? Karena bagian dari tulang daunnya melengkung. Lalu daun sejajar. Nih, tulang daun sejajar. Tulang daun ini dia tadi. Tulang daun menyirip. Susunnya seperti sirip ikan. Nih contohnya daun mangga dan daun jambu.
Daun menjari. Ini dia contohnya. Tadi ya, pepaya. Sama ya, ibu bawa pepaya, gambarnya pepaya. Ibu nggak bawa daun singkong. Lalu melengkung, daun sirih. Daun sirih dan daun eceng gondok. Ada di mana kita jumpa eceng gondok? Di sawah, di kolam, di rawa-rawa. Daun sejajar. Nah, ini contohnya daun sejajar. Yang panjang. Contohnya daun padi, jagung, dan semua jenis rumput. Berdasarkan jumlah helai daunnya, daun dibagi menjadi dua. Daun majemuk, contohnya pohon kelapa. Daun mangga, contohnya ya. Daun tunggal, satu batang ada satu daun. Lalu ya, sampai di situ. Adakah pertanyaan? Yuk, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nggak ada, Bu. Kenapa diam semuanya? Heran Ibu ini. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu mau buatlah. Coba nih, perhatikan video yang Ibu bagi ini ya. Tapi ini tidak bersuara. Tidak bersuara. Iya. Belajar yuk. Nggak bisa? Ya. Perhatikan dulu sebentar. Rasya. Udah. Jalan, Bu. Ya, Rasya duduk di tempatnya. Ya, coba perhatikan. Ini dengar suaranya? Dengar ya. Coba kalau kamu dengarin benar-benar. Kenapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak?
Maka